Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau baca Mazmur. Di Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 5. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak mengurus pikirannya, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
satukan hati kita untuk naikkan doa siapa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Buat perlindungan-Mu. Engkaulah Allah penolongku Tuhan. Kalau hari-hari ini goncangan begitu terjadi untuk dunia ini Tuhan, tapi kami percaya ada Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menjaga bahkan melindungi kami. Kami bangga dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak sejajar dengan ilah-ilah lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi ini Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang daripada Engkau. Biarlah kami terus memandang kepadamu Tuhan. Saat kami memandang Engkau, disitulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Baik WL, pemusik hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah pesan itu Tuhan sampai kepada umat-Mu. Jadi kekuatan bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan. Engkau segera pulihkan, sembuhkan dari COVID Tuhan. Pulihkan dari krisis Tuhan. Berkati Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakil para menteri yang ada Tuhan. TNI, Polri Tuhan. Beri roh takut akan Engkau Tuhan. Dalam memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Baik lingkungan, gereja-Mu, kiri kanan, depan belakang. Berkati Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan, amin. Amin. Haleluya. Saya katakan sekali lagi, shalom saudara. Kasih senyumnya kiri kanan, walaupun kita pakai masker, tetap kelihatan dengan matanya bahwa kita bersuka cita hari ini. Siap memuji Tuhan saudara? Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan,
kita mau masuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Ya Bapa kita yang baik. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Bapa yang setia dalam hidup.
kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Baik saudara kami, anak-anak-Mu yang datang dalam gereja maupun anak-anak-Mu yang melalui Facebook hari ini. Tuhan memberkati kami, segala firman yang akan kami dengar boleh menjadi Tuhan kekuatan, keteguhan bagi kami bahwa kami menyembah kepada Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, segala anasir, kuasa kegelapan akan mengganggu kami, mencuri firman-Mu. Kami bersatu hati mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, Kau bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini puji Tuhan saudara bisa hadir, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena setiap orang yang bisa hadir, bisa datang, bisa memuji nama Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya hari ini. Ya, mari kita baca masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sudah ketemu? Bisa ditayangkan? Yang bisa baca dari Alkitab atau dari depan? Bisa, Jordan? Kisah 1 ayat 1. Biar kita lebih mengerti, lebih memahami apa arti, apakah makna kenaikan Yesus ke surga. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6 terus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka seorang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi pesan Tuhan Yesus, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus buat kita sekalian. Sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus dikatakan bahwa berbicara tentang kerajaan Allah terus. Kerajaan Allah, tentang pencurahan Roh Kudus. Karena kalau dia pergi naik ke surga, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang percaya. Dan tentang kedatangannya yang kedua kali, ya. Kerajaan Allah itu apa yang dimaksud? Selama 40 hari Tuhan Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Kerajaan yang berbicara bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
yaitu kerajaan yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerajaan Allah berarti hubungan antara Allah dan manusia yang percaya kepadanya. Hubungan yang diperbaharui oleh Tuhan antara raja dan rakyat, ya. Allah sebagai raja, Tuhan sebagai raja atas semuanya. Dia memiliki segala sesuatu. Kalau raja itu memiliki segala sesuatu. Kalau dia nggak punya, dia akan suruh prajuritnya, suruh bawahannya untuk mencari apa yang dia inginkan, ya. Dan rakyat apa tugasnya? Harus tunduk, menghormati dan mengandalkan raja, ya. Jadi kita hari ini suasana kerajaan Allah itu biar turun ke atas kita sekalian, karena dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara pasti bertanya, gimana sih bukan soal makan dan minum, ya? Karena maksud Tuhan di sini bukan hanya soal jasmani saja kerajaan Allah itu, tapi kerajaan itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Anak-anak Tuhan yang berkumpul di sini maupun yang di rumah, harus ada sukacita, harus ada damai sejahtera, dan harus ada kebenaran dalam hidup kita, ya. Jadi kalau soal kebenaran berarti berkaitan erat dengan soal ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya. Soal kebenaran berarti kita harus taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita harus kita ikuti. Tentang damai sejahtera dan sukacita itu harus ada di dalam hati kita. Bagaimana kita dapat bersukacita kalau hidup kita misalnya merasa bahwa enggak bahagia? Bagaimana kalau kehidupan kita bisa bersukacita dan ada damai sejahtera kalau di rumah kita ribut terus? Kalau di rumah kita enggak ada sukacita, bagaimana bisa sukacita? Karena kita berkekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, ya, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kita harus bersukacita di dalam Tuhan supaya memancar dari kehidupan kita. Kita ini menjadi saksi di luar sana, ya. Orang melihat kita, melihat hidup kita, dan dia bilang, oh iya benar dia orang Kristen, iya dia benar dia anak Allah, dia anak Yesus, karena hidupnya selalu bersukacita. Orang nggak tahu kalau dia punya duit apa enggak, ya. Ukuran keberhasilan dari seseorang itu lain-lain, ya. Ada yang punya uang 1 juta di bank, itu ada yang udah bisa sujud syukur ya, karena dia, oh iya puji Tuhan nih, saya punya uang di bank 1 juta, ya, di tabungan saya, ya. Tapi ada orang juga yang punya uangnya sudah 50 juta, dia bilang masih kurang, ya. Saya mau cari kemana nih, ya, gak kurang, nanti kalau saya udah gak bisa kerja lagi, kalau saya nanti anak saya mau ini, mau itu, mau beli ini, mau beli itu, ya. Itu gak bisa bersukacita. Kalau kita udah gak ada sukacita, berarti gak ada damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Patokannya adalah kita mensyukuri apa yang ada pada kita, baru kita bisa bersyukur, baru kita boleh ada damai sejahtera, baru kita bisa bersukacita. Amin, saudara. Iya, jadi jangan ngukur kalau mau bersukacita, saudara, jangan ukur diri kita dengan orang lain. Iya, kok gue cuman pakai sepatunya biasa aja, kalau dia itu loh playboy, dia book cherry mahal, ya, biasa aja, ya. Sepatu gue juga kalau ketemu sama dia malu sepatu gue, soalnya sepatu gue nggak ada mereknya misalnya gitu, ya. Itu nggak membuat sukacita. Ketika sukacita nggak ada, damai sejahtera juga pasti nggak ada dalam hidup kita, ya. Jadi jangan ukur ukuran kita dengan orang lain, ya. Karena lain, tapi ukurlah hidup kita yang lalu sama hidup kita yang sekarang, ya. Oh iya, dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang motor saya udah 1, ada yang 2 motornya di rumah, ya. Kalau kita mau kesini ini belakang itu rumahnya kecil-kecil, tapi kayaknya depannya tuh motor banyak bener, nggak tahu itu motor siapa, ya. Kayaknya satu rumah ada motor 2, ada 3. Ukurlah dari dulu, nggak punya apa-apa sekarang punya.
Dulu makannya cuma garam. Tapi kata orang lama enak tuh nasi nyanya, ya. Nasi nyanya di oseng-oseng kasih garam, udah dia makan. Orang dulu, orang sekarang nggak maunya ayam, nggak bersuka cita kalau nggak pakai ayam, nggak bersuka cita kalau nggak pakai daging. Ya, saudaraku yang saudara Tuhan, ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, maka itulah damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita dapat bersuka cita. Amin. Jadi kerajaan Allah itu Tuhan ingin ya supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Itu dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan nyatakan tentang kerajaannya, yang kedua sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saat ini saudara menerima Roh Kudus dalam hati saudara, ya. Jadi jangan main-main dalam hidup saudara. Oh enggak apa-apa, Tuhan enggak lihat, Tuhan enggak, saya berbuat semaunya. Enggak, ada Roh Kudus yang menjaga hidup kita, di dalam hidup kita. Kalau kita sembarangan, dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau udah enggak ada Roh Kudus, pasti udah enggak ada damai sejahtera, pasti sudah enggak ada sukacita dalam hidup kita, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita sekalian, ya. 120 murid waktu itu berkumpul untuk berdoa, dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sehingga mereka menerima kuasa, ya. Menerima kuasa Roh Kudus, bahasa roh boleh terjadi dalam murid-murid Tuhan. Saat itu mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka menjadi murid-murid yang militan, yang boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan bahkan sampai ke seluruh dunia sampai saat ini, ya. Karena ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berjalan memberitakan firman Tuhan. Kita juga hari ini bisa datang kepada Tuhan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, kita susah, ya. Mau ketemu Yesus cari dulu. Kalau dia orang Israel, dia harus ke Israel dulu. Kita harus ke Israel. Sekarang udah ditutup, ya, lockdown, nggak bisa. Jadi tambah nggak bisa, ongkosnya juga mahal ke sana, ya. Tapi puji Tuhan karena dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, menjaga kita, memberikan sukacita. Kalau saudara mempunyai damai sejahtera dalam hidup saudara, karena ada Roh Kudus yang memerintah dalam hidup saudara. Ketika saudara mau berbuat kejahatan, ada sesuatu yang menegur saudara, itu Roh Kudus yang menegur saudara supaya saudara tidak berbuat jahat, ya. Karena hidup saudara yang lama sudah ditenggelamkan ketika saudara dibaptis dan saudara memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan, ya. Roh Kudus itu apa tugasnya? Membantu kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kita harapan, ya. Kita akan bertemu dengan Tuhan kelak dan dia menjamin kehidupan kita. Apalagi tugas Roh Kudus tuh, Roh Kudus juga membantu kita untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Kita ini adalah saksi-saksi Tuhan di akhir zaman, ya. Jadi jangan sampai saudara undur. Kalau saya melihat bahwa pandemi ini seperti sebuah penampian. Kata Tuhan, di zaman-zaman akhir ada suatu penampian di mana orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka itu yang selamat, ya. Yang lain yang geser, mundur, akhirnya tenggelam, ya. Saya juga sedih belakangan ini anak-anak kita yang dulu, ya, mereka pergi ke tempat yang lain, percaya kepada yang lain, ya. Kalau ini masa penampian, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Biarkan Roh Kudus itu memelihara kehidupan kita, memerintah dalam hidup kita. Jadi jangan dilawan, ya. Roh Kudus bilang jangan lo berbuat jahat, ya. Kita enggak apa-apa lah, dikit jahatnya juga dikit, gue cuman iri doang kok sama dia, ya. Itu udah iblis tuh masuk satu. Gak apa-apa lah jahat, gue cuman benci doang, dikit doang bencinya, ya. Itu jadi banyak saudara.
Ya, jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk menjadi saksi. Roh Kudus juga membantu kita untuk berdoa dengan keluh kesah. Saudara, ketika saudara dalam keadaan susah sekali, menderita sekali, bahasa tubuh saudara saja Tuhan tahu. Bahasa air mata saudara Tuhan tahu. Roh Kudus itu yang membantu saudara untuk berdoa kepada Allah, untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara berkeluh kesah dengan kata-kata yang tidak bisa saudara ucapkan di hadapan Tuhan. Roh Kudus itulah yang berbicara, ya. Sebab itu harus pelihara terus Roh Kudus itu tetap di dalam hidup kita. Setiap hari renungan dibagikan bagi saudara yang nggak bisa membaca, misalnya membaca HP, anaknya kan punya itu ada audionya, bisa dengerin kata-katanya, ya. Jangan sampai nggak dengarkan firman Tuhan, udah nggak bisa baca, nggak mau denger, ya. Jadi kita lama-lama Roh Kudus itu kita diemin aja. Padahal Roh Kudus itu mau kita ajak dia ngobrol, mau melakukan sesuatu. Roh Kudus, saya akan melakukan ini, tolong saya, ya. Roh Kudus berikan saya sukacita, damai sejahtera dalam hidup saya. Ya, karena itulah tugas Roh Kudus, membantu kita untuk berbicara kepada Allah dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang. Mungkin nangis gitu, tapi nangis kepada Tuhan, bukan nangis ke suami karena kurang belanjaan, atau ke istrinya, kesel gua gak dilayani nama lu, enggak, bukan gitu. Menangis dengan berbicara kepada Allah. Tuhan yang memberkati saudara. Apapun keberatan dalam hidup saudara dan saya, serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus yang membantu saudara untuk berdoa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Tuhan, ya. Terus Roh Kudus juga membawa kasih Allah di dalam hati kita supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita, ya. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa care sama orang lain. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa memperhatikan keluarga kita, suami atau anak atau siapa aja, mertua kek, ya, bisa saudara ladenin karena saudara mempunyai Roh Kudus dalam hidup saudara. Tentang kerajaan surga, tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan, dan kenaikan Yesus juga maknanya adalah dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dikatakan, mengapa engkau melihat ke langit, hai orang-orang Galilea? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini adalah untuk apa? Kedatangan kedua Yesus yang kedua kali itu membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Ya, sebabnya setiap orang Kristen dianjurkan kalau bisa, ya, nggak tahu kalau nanti zaman-zamannya ke depan nggak ada kuburan lagi, ya. Jangan minta sama anak atau cucu, nanti kalau mati engkong dibakar aja deh. Ya, anaknya bingung, engkongnya bingung, dibakar, dikubur saudara. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Kubur-kubur akan terbelah, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan akan diubahkan. Jadi saudara jangan pikir bahwa itu kan udah jadi tulang, kalau 20 tahun, 30 tahun Tuhan akan ubah tubuhnya menjadi tubuh yang baru dan dibangkitkan, ya. Bagi kita yang meninggal duluan itu kita, tapi yang belum meninggal nanti mungkin ada yang umurnya panjang sampai Tuhan datang, itu kita akan melihat, ya, kita akan diangkat. Dengan tubuh ini kita diangkat sama Tuhan, masuk dalam kerajaan surga yang mulia untuk bersama-sama dia, ya. Sebab itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur, ya. Karena apa? Kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian itu hanya cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini menuju ke alam baka, ya, ke surga yang baka, yang mulia. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali yang kedua kali. Berarti kiamat kalau bahasa gaulnya. Tuhan datang mau kiamat nanti, ya. Yang pertama kali dulu itu orang mati yang dulu
yang duluan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dibangkitkan dulu, diubah menjadi tubuh yang baru. Dan orang-orang yang belum mati, dia akan dibawa untuk naik ke surga. Sebab itu ada apa? Ada gurauan, ada candaan. Jangan gemuk-gemuk, nanti kalau nggak naik. Enggak ya, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti kalau kita belum meninggal saat itu, kita dibawa naik ke langit, ke sana, ke surga, pasti Tuhan sanggup bawa kita, ya. Amin, saudara. Ya, jadi jangan takut, mau saudara gemuk, mau sehat, yang penting saudara sehat. Amin. Daripada kurus sampai pucet, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau saudara gemuk, saudara sehat, nggak apa-apa, ya. Sama di hadapan Tuhan, karena kata Tuhan Yesus, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 3b, ya. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus rindu supaya di tempat dia mana dia berada, kita juga berada. Kalau Yesus di surga, kita harus juga surga, ya. Jadi pastikan diri saudara nantinya bersama-sama dengan Tuhan, bukan di neraka. Di zaman akhir ini kita mau membuat hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Apa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Mengumpulkan semua orang percaya, memberikan tubuh kebangkitan yang baru tadi, ya. Membangkitkan kita, orang-orang yang mati lebih dahulu di dalam Tuhan, dia dibangkitkan dulu, ya, dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dengan tubuh kebangkitan yang baru. Terus apalagi? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 2. Ya, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, ketika Allah mengikat setan dan itu iblis, ya, untuk membuat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Ya. Ada waktu, jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, ada waktu bagi kita orang-orang yang percaya untuk dibangkitkan bersama-sama dengannya dan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Setelah itu iblis akan diikat, dirantai, disiksa selama 1000 tahun juga, ya. Dan setelah itu baru kita boleh bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang mulia, ya. Ini pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah maknanya dia mau naik ke surga supaya kita anak-anak Tuhan menerima kuasa. Jika Tuhan tidak naik ke surga, kita susah untuk berbakti seperti ini. Kita harus pergi ke satu tempat baru kita bisa berbakti, ya. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh ruang, waktu, dan suasana, ya. Tapi karena puji Tuhan, Yesus telah naik ke surga, kapan saja kita mau bertemu dengan Yesus, kita bisa. Di rumah, saudara masuk ke kamar, kunci kamar, saudara berdoa kepada, panggil nama Yesus. Dia akan selalu datang dan memberikan damai, sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Apapun yang saudara perlukan, datang kepada Tuhan, panggil namanya. Jangan panggil kalau marah, kalau sedih panggil istrinya, atau suami panggil istri panggil suaminya, ya. Tapi panggil nama Yesus, karena dialah yang dapat menolong kita, ya. Kekasih kita terbatas, ya. Orang-orang dekat kita terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Kuasanya, kasihnya, dia mau bergaul terus dengan kita, dan dia mau kita berhubungan erat dengannya, ya.
Karena Tuhan Yesus naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, maka kita bisa seperti ini. Ya, seluruh dunia memuliakan nama Dia dari tempat manapun bisa. Ya, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Dia memberikan penolong yang sejati bagi kita. Ya, memberikan ketentraman, sukacita, damai sejahtera buat kita. Ketika sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kita, berkat pasti nyusul ya saudara. Berkat pasti mengikuti hidup kita. Tapi kalau tiap hari kita gak bisa bersukacita, gak damai sejahtera, kita maunya marah. Marah. Kita sedih sampai sesedihnya seperti gak ada pengharapan. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, Dia mau supaya anak-anak Tuhan memuji, menyembah dan memuliakan Dia dengan sukacita. Ya. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak dibatasi oleh jam-jam. Tapi kapan saja saudara mau memerlukan Tuhan, panggil namanya. Ya, sebab itu luangkan waktu saudara di rumah masing-masing. Ada jam-jam doa dalam hidup saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan sisanya, kalau udah ada mentok, masalah berat, baru kita datang sama Tuhan. Enggak setiap hari kita datang kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau selalu bergaul dengan akrab dengan kita, ya, supaya kita tidak terhilang di dalam dunia ini. Yesus mau supaya saudara dan saya menyadari akan hal ini, bahwa Dia mengasihi saudara dengan sepenuh hati, ya. Setiap hari saudara doa. Kemarin kenaikan Tuhan saya umumkan tiap jam 8 ya doa serentak. Ada yang doa nggak di rumah? Ada nggak? Lupa. Ya kalau sampai nggak bisa jam 8 saudara pas ngumpul keluarganya, kadang-kadang anak ada yang belum pulang, kita nunggu, gak apa-apa jam 8:30, jam 9 sebelum tidur saudara berdoa bersama sekeluarga supaya saudara menjadi akrab, ya, menjadi bersama-sama memuji nama Tuhan, ya. Saudara mengajarkan anak-anak saudara kadang-kadang di dalam hidup kita ini kita gak bisa meninggalkan harta benda buat anak-anak kita, tapi iman itu yang harus kita ajarkan dan tinggalkan kepada anak-anak kita supaya mereka dikuatkan. Tanpa kita nantinya mereka tetap dewasa di dalam Tuhan, ya. Ajak aja, kalau anak kecil masih main-main gak apa-apa dia main. Itu cucu saya baru berapa bulan, pokoknya kalau tiap sore kita malam kita doa sama-sama. Kalau doa itu saya perhatiin dia diem, ya, dia diem, nggak ganggu. Biasanya kan jerit, kalau udah jerit nggak mau tahu dia makanya merem, terus dia jerit sampai dikasih ya. Tapi kalau kita doa dia bisa diem, apalagi kalau udah namanya disebut Balta biar ditolong Tuhan, dia diem saudara, ngerti. Nah anak yang mesti kita ajari supaya mereka nanti ngerti, ya. Jangan nggak apa-apa lah, biarin aja, dia mah nggak usah, masih kecil, nggak apa-apa. Justru dari kecil itu harus diajarkan, ya, tentang Tuhan, tentang berdoa supaya mereka terbiasa, dan akhirnya nanti ketika mereka dalam kesusahan itu firman Tuhan yang kita ajarkan tuh keluar. Mereka ingat, oh iya firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara sering kan mengalami seperti itu ketika saudara kepepet, ada seolah-olah firman Tuhan yang terlintas dalam pikiran kita. Itu Roh Kudus yang menolong kita, membuat kita ingat tentang firman Tuhan, ya. Karena Tuhan mau Dia pergi ke surga, naik ke surga, tidak mau saudara dan saya terlantar. Dia pergi ke surga tapi kita senantiasa dilindungi. Ada Roh Kudus yang menjaga kita, menaungi kehidupan kita. Ya, biarlah hari ini kita boleh lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya ketika Tuhan memanggil kita, kata Ko Willy kemarin, ada secara pribadi yang duluan, misalnya Om Aling udah duluan, itu mungkin kedatangan Tuhan secara pribadi buat dia. Tapi ada kedatangan Tuhan secara global, seluruh dunia dimusnahkan oleh Tuhan, dan kita
nama-nama kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Amin. Pastikan itu buat jemaat Kedang Wetan, pastikan itu, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya kita menerima penyiksaan lagi karena kita mengingkari iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas
Kami memerlukan Roh Kudus dalam hidup kami. Bantu senantiasa kami Tuhan, dengan mengatasi keluhan-keluhan kami yang tidak kami katakan Tuhan. Terkatakan tapi Tuhan yang menolong. Roh Kudus yang membantu kami untuk berkata-kata dengan ahli kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami tahu bahwa Engkau naik ke surga, tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan memberikan roh penolong bagi kami Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang ada hari ini. Biar kasih karunia-Mu tetap memelihara hidup kami Tuhan, sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Semuanya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman buat hari Rabu ada kebaktian doa di tempat ini jam 4 sore ya. Biar saudara bisa hadir, kita bersama-sama berdoa di tempat ini ya. Terus hari Sabtu ada ibadah WBI jam 10 pagi hari Sabtu ya. Jadi ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, pokoknya ibu deh yang wanita boleh hadir jam 10 pagi di tempat ini dan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Saya pikir itu aja pengumuman kita, dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Ntar siang jam 1 youth akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara memberikan persembahan, masukkan ke kotak di belakang, atau saudara mau lewat rekening, ada rekening GBI Kedaung Wetan. Biar Tuhan memberkati segala persembahan yang saudara berikan, baikkan itu persembahan ucapan syukur, persepuluhan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan tutup dalam doa berkat. Nanti Pak Abi akan menaikkan doa berkat. Kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penuh kepada Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pada jalannya ibadah di pagi hari ini kami yang hadir, kami percaya Engkau sudah pimpin kami. Oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar atas kami semua ya Tuhan, kami boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh menyembah dan berdoa, kami boleh memohon kepada Engkau karena Roh Kudus yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya penuh Engkau sudah menyediakan berkat untuk kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena dengan iman percaya kami siap menerima berkat dari Engkau ya Bapa di surga. Kami siapkan. Dan kami juga percaya penuh Engkau sudah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Engkau dengar juga doa-doa kami. Engkau juga akan tolong kami percaya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami sudah dengar, boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah-buah firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Hari ini kami siap menerima berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami. Jemaat Tuhan yang dikasih, angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat dari Engkau. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan itu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, mulai pagi hari bahkan sampai Maranatha dimanapun kau berada. Tuhan menyertai-Mu dan Tuhan membela-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan menolong-Mu. Dengan iman percaya-Mu kepada Dia, Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu berdoalah, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.